Kristo nih anak bawang yang tiba-tiba kucuk-kucuk nongol. Karena muka lu begitu, setan. Gue taruh lemari, gue mau. Berapa hari ini anak? Kayak yang di dalam grup itu cuma dia doang aja ya. Kayak Ari gak cerita sama gue. Anaknya udah mau stop tuh kemarin. Kristo, tolong kalau yang namanya bahaya itu berarti dihindari ya. Closing film, itu test cam. Test cam awal kita, closing film. Di hari itu. Gak tau kenapa gue merasa kalian secara karakter jadi semua ya. Gue siapin yang kedua deh. Kayaknya akan jadi pressure buat dia kalau dia mengumumkan. Kan? Oke. Tapi kita lihat aja, kawan saya yang satu itu senang mengumumkan sesuatu. Iya benar. Masuklah kita ke fenomena yang menghebohkan Indonesia sebelum pandemi melanda ya. Gundala. Aduh. Fenomena kayak biasanya. Lah, itu kan ketika itu euforianya kalau kita akan nge-build sebuah jagat superhero, itu kan waktu itu orang antusias banget gitu. Dan menarik menurut gue euforianya tuh bukan hanya orang-orang yang sebagai penonton, tapi sesama pelaku industri juga pengen support supaya let's make this work gitu. Kita bikin sesuatu yang keren gitu. Itu yang terjadi. Hah? Itu yang nggak bisa diulang lagi tuh. Semua orang satu mindset. Gua nggak tahu apa kelebihannya Gundala ya. Tapi semua orang satu mindset. Nggak cuma dari filmmaker ya. Iya. Komikus. Seniman yang lainnya. Ya, semuanya ikut. Terus bahkan ya, banyak lah. Semua ingin terlibat gitu. Semua bawa ini kita gitu. Dan momentum itu susah diulang ya? Iya, nggak bisa kayaknya. Momentum tuh nggak bisa diulang ya. Bisa terjadi lagi mungkin. Tapi kalau diulang dengan cara yang sama, gue juga nggak tahu kenapa. Ya, nggak ada yang tahu formulanya untuk bisa itu terjadi. Tapi gue happy banget sih. Ya tetap ada yang mempertanyakan. Kalau nggak berhasil gimana? Apapun selalu ada chance untuk tidak berhasil. Tapi kalau lu tidak mencoba ya lu nggak mungkin bisa tahu ke depannya. Gue mau janji satu hal. Semua orang bilang nggak mungkin. But kalau gue masih dikasih umur, akan ada Gundala kedua, Les Patriot. Kalau gue dikasih umur, apapun yang terjadi, kalau gue dikasih umur, mungkin bukan gue yang main. Mungkin lo sebagai produser atau di balik layar. Tapi gue janji suatu hari akan ada Gundala lagi. Oke. Karena secara bisnis juga masih masuk akal. Betul, karena film pertama oke. Nah, film pertama angka ini. Anda mau investasi? Saya aja bikin PH nyari investor. Kenapa saya disuruh invest? Enggak, saya tembak dulu siapa tahu ada kelepasan ngomong. Tiba-tiba janji on air gitu ya. Tinggal gue edit anyway sih. Oke. Terakhir kita mau ngomongin soal Big Four. Sebelum kita nanti tutup dengan plan lo ke depan ya. Gue pas produksi Big Four itu ya of course karena di situ ada Arik Riting dan Kristo Immanuel ya sebagai anak dari H-Corp manajemen artis saya gitu. Susah mendengar tentang hal-hal seru dan menarik di baliknya. Tapi to be honest ya, pas gue rasa nggak heran ketika film itu tayang dan antusiasmenya worldwide sebesar itu. Karena ketika trailernya rilis, gue bengong sih Bi. Maksudnya gila ya Timo gitu, kayak ini kayak ya lu mau bilang klise kayak Hollywood gitu, mungkin terdengar terlalu klise, tapi memang itu yang gue rasain pas nonton gitu, kayak nggak kalah menonton trailer film Netflix yang lain, action komedi gitu, kayak wah ini standarnya lumayan serius ya. Pertanyaan gue, ketika di awal tuh kan lu bilang nantangin Timo bikin komedi. Nggak, dia ngomong gue mau ngerjain komedi. Oke. Terus ya gitu. Lo mau ikut atau enggak? Coba. Terus gue kan coba dengar opini banyak orang juga. Iya. Ya, gue dengar opini banyak orang juga. Ya kata-kata yang keluar pertama kali, hah? Timo mana bisa bikin komedi? Gua nggak sebut. Saya tidak sebut orangnya siapa ya. Jangan berasumsi ya. Bisa jadi itu tetangga sebelah saya. Gitu. Jadi setelah ini semua orang bilang satu hal gue lucu. Timo nggak mungkin bikin film komedi kan. Makanya pas terjadi. Kenapa terjadi Big Four? Gue mau ikut Big Four itu salah satu itu. Karena pas gue ngomong, Timo, nggak mungkin lah Timo bikin film komedi. Terus gue bilang sama Timo, semua orang bilang, lu nggak bisa bikin film komedi dan gak mungkin. Kita bikin! Gue paling senang kalau sesuatu yang nggak mungkin. Dan gue merasa beruntung sih tergabung di sini karena gue banyak belajar.
Abis itu gue let's do this. Lu malah tergelitik ya? Nah, itu gue malah pengen ngelakuin. Karena yang sesuatu yang dibilang nggak bisa, gue pengen lakuin. Oke. Nah jadi pertanyaan gue, ide awalnya dari mana tuh? Apakah Timo datang ke lo udah, Bi, gue punya cerita nih tentang 4 orang mantan pembunuh, atau Pak Wiki cerita, terus Timo bilang, ya dia cerita sih kalau itu. Dia kadang-kadang suka nelfon jam 11, 12 malam. Dia cerita, ini pokoknya begini-gini pembunuh ini. Ya gue dengerin dulu aja. Karena kan semuanya kita kalau cerita mulut kan bisa. Iya. Udah ada skrip baru, oh ini nih. Gitu. Oke. Jadi ya itu, saya menunggu skripnya aja. Terus pas baca? Pas baca, oke, arahnya ke sini. Gitu. Sorry, Timo kan nulis dalam bahasa Inggris kan? Enggak, udah bahasa Indonesia. Oh, udah bahasa Indonesia. Dia kan suka nulis bahasa Inggris. Iya. Kali ini Big Four dia tulis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, karena maksudnya pertama ada Joanna Alexandra juga. Kita jangan pernah melupakan itu. Joanna, maaf saya salah. Joanna Alexandra. Wati Mena. Joanna Alexandra. Ya. Aktris dulu, iya. Joanna Watimena. Joanna Watimena. Maafin saya Joanna. Saya ingat kamu yang mana, Bu? Joanna Watimena yang bantuin nulis berdua. Struktur awalnya jadi memang Timo, terus baru Timo nulis. Gitu. Oke. Ya, terus lu baca, terus gimana? Respon lu pas baca? Franchise panjang di kepala gue. Lu mau bikin franchise ya? Enggak, di kepala gue itu jujur. Mau bikin franchise udah ya? otak produsernya yang udah jalan. Padahal lu baca skrip sebagai aktor lo harusnya. Iya, enggak juga kan baca pertama kali. Tapi sebagai aktor akhirnya kan ngomong sama dia. Lu mau gimana? Ini apa sih yang mau lu achieve? Gini. Ya seperti biasa Timo, oh gua akan bikin seru gini. Emang seperti yang dia janjikan dia akan bikin seru. Tunggu, gua bilang. Kita jangan lupa nih Big Four nih. Karena kalau chemistry nggak jadi nih 4 orang ini, dan nih kita nih. Lu mau punya keseruan apapun, 4 orang ini nggak jadi case-nya. Dan filmnya. Jadi orangnya harus bener nih gitu. Segitu kan dia tiap malam nelfon, kalau sini gimana nih begini. Gue sih nggak ada masalah, gue bilang. Ayo, kalau misalnya ini tapi mendingan lu ngobrol dulu sama mereka, kita ketemu dulu, kita duduk nih. Jadi gue bisa tahu nih orangnya siapa aja. Yang pertama kali keluar, Ari dulu. Ari keluar gitu, Ari. Oke, terus ngobrol sama Ari. Udah kalau sama Ari mau ngobrol lama ya, gue kenal cukup dekat sama dia. Kristo itu sebetulnya terakhir ya. Lutesia sama Putri Marina itu adalah 2 orang yang memang dari dulu Timo pengen kerja bareng. Dia bilang. Tanto udah terwujud juga di Sebelum Iblis Menjemput kan? Iya, Lutesianya. Yang kedua. Ada Lutesia. Dia 2 orang yang dia pengen kerja bareng gitu. Terus gitu si Kristo. Nah, Kristo nih anak bawang yang tiba-tiba kucuk-kucuk nongol. Karena muka lu begitu, setan. So asik ya, Gen Z so asik ya. Jadi saya itu bisa... Tadi saya taruhan. Gue taruhan sama Ari, gue mau. Berapa hari ini anak? Ini fakta yang tidak pernah diketahui oleh Anda semua, termasuk Kristo Immanuel. Kan dia, saya mau syuting film. Gitu. Film pertamanya dia memang. Iya. Exciting kan? Wah nih. Berapa hari ini anak? Dia belum ngerasain latihan. Gue mah udah bilang Mari. Gue udah bilang Mari siap-siap. Di grup curhat mulu soal latihan fisik, kocak banget. Gue udah tahu. Hari pertama 8 jam nonstop. Wamu. Di situ masih aman bang. Terus dia tahu. Kayak yang di dalam grup itu cuma dia doang aja ya. Kayak Ari gak cerita sama gue. Anaknya udah mau stop tuh kemarin. Kristo udah mau resign gara-gara hari kedua datang gue coba. Lu nggak apa-apa kan? Aman kok, bisa. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya lu capek, ngomong aja, nggak apa-apa. Padahal gue udah tahu dia ngomong apa di grup. Di grup Hakor pada Intel, nyampe ke Abimana loh, gokil. Tenang, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah senang aja. Nggak supaya lu happy, akhirnya kita bikin. Ya supaya lu happy, yuk kita latihan sparring. Terus latih pakai sarung tinju. Terus gue kasih dia mukulin gue. Nggak apa-apa lah. Jangan happy ya. Ada apa keluar dong gitu ya? Iya, pelampiasan. Oh ya keluarnya gak apa-apa Kristo, gak apa-apa. Aduh lucu banget. Tapi lihat yang sekali kan, lihat sekali yang dikirim videonya
yang di videoin sama Ari nggak? Lu dipukulin Kristo? Gue dipukulin, habis itu tiba-tiba gue mukul sekali. Enggak, gue nggak lihat tuh videonya. Terus gue minta sama Ari. Masuk Bang Abe. Tangkis tuh. Hati-hati tuh. Masuk tuh. Ginjalmu tuh. Ginjalmu tuh. Ginjalmu. Tiba-tiba, pak gitu sekali. Dia diam, freeze. Kenapa Kristo? Gak apa-apa bang, gak apa-apa kan. Terus Ari udah videoin. Gue udah siap sama itu bang, gue udah siap. Ini langsung masuk hakop nih bang. Kayak dia gak tega deh. Yang itu gue belum lihat, apa di-share tapi gue skip ya? Gak apa Kristo, udah keluar belum? Udah lebih enak belum? Udah, yuk kita latihan lagi. Okay. Tapi ternyata kan adjust dia. Iya. Cepet dia belajar. Iya. Karena dia punya kemauan itu, dia bilang ini emang cita-cita gue. Gue punya kemauan itu, dia cepet banget belajar. Dia banyak hal-hal yang kemauan kerjanya semestinya keras. Tapi kan transisi ya, Kristo itu transisi dari medianya yang dia punya sendiri, dia dengan kameranya, dan dia harus bekerja dengan banyak orang, dengan jam kerja yang panjang gitu. Tapi saya happy sama dia, tapi Kristo, tolong kalau yang namanya bahaya itu berarti dihindari ya. Itu yang tuk-tuk ya? Nggak cuma tuk-tuk. Ledakan. Saya sudah bilang, Kristo, itu yang bulat-bulat gede itu meledak ya. Mungkin dia sangka kue apa. Jadi kamu jangan ke situ. Ya. Udah dong, sebagai abang harus bilang dong sama adiknya, jangan ke situ. Kan harus adegan. Awas, pas itu ditidurin tuh, sweet sama dia, bluk, ditutup sama dia. Wajib, gua ambil, gua seret ke serok. Gua tutup, gue meledak di kuping gua, diar. Terus habis itu, meledak ya bang, gua marah salah. Itu kalau nggak lu tarik, kena meledaknya di... Meledak muka dia sama badan dia. Mungkin akan kayak tepok gitu, pup, gitu. Tapi kan ya tetap aja ya. Berasa dia. Walaupun kecil, kayak petasan. Seneng kan dia. Dia lihat meriam yang gede itu meledak, wah seru ya, seru gitu. Ini seru nih gitu. Pak Timo saya mau, saya berani kok, saya mau. Kayak bocah karya wisata tau nggak lu tau? Sumpah tau, malu-maluin tau nggak lu? Take, di depan muka dia, ditambahin sama prostetik potongan tubuh sama Timo. Yang tangan mental ke mukanya, plak gitu. Terus dia diem. Terus gue di ruang sebelah nih gini. Dialog. Dia diem nge-freeze. Kaget ya? Berarti kalau ini kan kita cut ya. Lu tadi salah, berarti ngulang lagi dong. Ini yang scene awal ya? Iya. Yang di ruang operasi dia minta, itu? dia semangat banget. Gak apa-apa bang. Bang Timo, saya mau meledak di saya. Gue udah tahu nih. Lihat di belakang layar sama meledak di muka kamu dua hal yang berbeda ya. Tapi saya sedang sama Kristo. Dia improve cepat. Setelah itu dia dapat film-film yang luar biasa. Selamat, Kristo. Tapi lu pas bilang lu bilang ke Timo, ini franchise ya? Timo bilang apa waktu itu? Ya, betul. Gitu. Belum. Dia belum kepikir itu juga. Tapi kan udah ada Marsha Timothy di ujung, artinya dia udah mikir. Itu ketemu, dapatnya kita bahasnya pas kita test cam. Yo ampun. Pas kita test cam. Serius lu? Kita test cam. Test cam udah mau syuting dong. Iya, kita test cam. Ini belum ada nih scene Marsha Timothy pas kita test cam. Timo tiba-tiba bilang dia punya keyakinan. Dia lihat hasilnya, dia lihat kamera, kita test cam awal, terus itu closing film, itu test cam awal kita, closing film. Di hari itu, nggak tahu kenapa gue merasa kalian secara karakter jadi semua ya. Gue siapin yang kedua deh. Oh, dari situ. Dia telepon Marsha Timothy, dia telepon Caca, dia ngobrol sama Netflix, dia ngelakuin apapun ya, dia sama Anne ya, sutradaranya. Produsernya ya, dia ngomong sama Anne, dia ngobrol sama. Lu yakin banget mau? Lu nggak yakin kata dia. Bukan gua nggak yakin, tapi gua kan orangnya di depan dulu ya. Timo yakin. Ya udah. Dan itu yang terjadi adalah yang kemarin itu. Gua juga nggak tahu euforianya cukup besar ya. Ternyata besar banget. Gua juga nggak pernah menyangka sih. Akan segede gitu. Gua ngelakuin aja. Ya udah. That's it. Ya, do your best aja gitu. Berantem lu sama Leo tuh terakhir ada yang beda nggak dari adegan itu dari segi persiapan dibandingin scene fighting lo sebelumnya di film-film yang lain gitu? Gue punya waktu yang cukup. Punya waktu yang cukup.
panjang ya itu ya. Secara output adegan maksud gue panjang gitu. Bukannya Timo seperti itu ya? Iya betul. Tapi kan di situ kan yang panjang kan Iko sama si Taslim, bukan elunya yang di ending itu. Kalau ini kan lu bener-bener sama Leo dari gang masuk ke kamar segala macam. Itu aja sebetulnya kita udah trim. Iya, mengurangi ya sebetulnya lebih panjang gitu. Karena balik lagi tadi udah jangan fokus sama actionnya aja, tapi secara karakter kan. Dan gue juga tetap naruh titik-titik acting tuh. Titik-titik acting. Tetap dalam fighting harus ada acting. Nah, ini yang sempat menjadi perdebatan gitu. Enggak, sebetulnya harus kelihatan keren. Enggak, gue coba menempatkan ekspresi dan bentuk yang berbeda di setiap fighting scene. Fighting scene yang pertama sama Leo juga, ada Ari, ada Jengko, gue menempatkan kebingungan, confused. Ini apa sih? Apa yang harus gue lakuin sih? Bukan berarti dia nggak bisa fighting, tapi ada confusing. Yang terakhir, let's fucking rumble gitulah, do it, karena udah itu. Jadi ada penempatan dan mencoba menaruh titik komedi juga di situ. Nah, ada satu yang gue test drive, nggak tahu ini berhasil atau enggak ya. Gue test drive karena kan kalau ngobrol sama Ari ya masih dari sisi komedian, apapun selalu ngomong, don't trying to be funny. Betul. Gitu. Oke, kata-kata ini gimana? Ini agak sulit diinterpretasiin don't trying to be funny, sedangkan lu harus funny gitu. Iya. Iya, gue bisa menjawab dengan cara yang berbeda, tapi itu ternyata panjang lah. Iya, itu kan ya. Gue nyoba satu hal, gue mencoba merangkum semuanya, terus bahwa yang penting adalah materinya. Oke, materi. Yang penting adalah temponya. Oke, tempo. Yang penting adalah ekspresi mukanya. Kalau udah lucu, ada kan? Ya, ada jadi lucu. Oke, gimana kalau gue patahin semuanya? Teori-teori ini. Bisa jadi lucu gak ya? Gitu. Maksudnya bisa jadi lucu gak? Makanya Ari bilang ini yang mana ini? Yang mana ini? Show gua anjing bangsat. Hah? Show gua anjing bangsat. Ingat gak? Show gua anjing bangsat. Ya. Itu menjadi tempo lucu sendiri dengan caranya sendiri. Di saat yang seharusnya tidak menjadi lucu. Itu di hotel ya? Yang pas Leo ngomong gua kalah jengking Asia Tenggara. Itu kalau diucapkan di momen yang salah, itu tidak menjadi komedi. Gitu. Tapi ekspresi gue tidak komedi, gue lagi babak belur, gestur gue tidak berusaha komedi, tapi perasaan yang gue deliver masih komedi. Iya. Timo pas gue ngomong gini nggak percaya, gitu. Terus gue ngomong, kita lakuin yuk. Ya, mungkin ini nggak akan kena ke semua orang ya, tapi mau nggak kita coba? Patah banget nih, gue bilang. Itu rule dari mana? Lu bahas dulu nggak selesai nih, ini patah banget. Ini patah banget, tapi let's try. Kalau itu works, lu kan tinggal pakai, kalau nggak tinggal dibuang. Iya. Let's try, terus ternyata dia bilang, kok ada yang, setelah selesai filmnya editing, kok ada yang ketawa ya sama itu ya? Pas premier juga ketawa sih, ingat gue. Terus gue bilang, Ari juga ngomong, itu komedi orang mabok bang. Gak ada itu teorinya, itu komedi orang mabok. Bukan komedinya, Ari, tapi perasaan yang lu deliver, bukan ekspresi sama itu, di ekspresinya susah. Gitu. Iya. Tapi itu sejalan sama Don't Try to be Funny itu, menurut gua, karena sebenarnya kan Don't Try to be Funny itu kan pada esensinya intensi melucu itu datangnya bukan dari karakternya, tapi dari naskahnya, dari penulisnya gitu. Jadi si karakternya tidak punya niatan untuk melucu. Which is inline sama apa yang lu lakukan sebenarnya, karena ketika di situ karakter lu tidak bermaksud melucu di adegan itu, tapi penonton mempersepsikannya lucu gitu. Iya, karena merespon aja, merespon situasi yang ada gitu, bukan. Iya. Dan betulan susah tuh menghilangkan bahwa subgenre itu susah banget. Ini film komedi, yang lu tetap harus ada komedi. Tapi nggak boleh melucu, to be funny, tapi tetap film serius, subgenre kan. Kalau pure komedi, lo jelas. Karena si Topan tuh harus berubah-ubah di saat ngelucu, di saat dia serius, dia ini. Kadang-kadang penonton bisa ketawa di saat dia serius, tapi juga ada beberapa dialog yang sebetulnya tujuannya serius. Tapi orang ketawa. Dan itu kadang-kadang, gue terima kasih juga sama Timo, karena dia percaya beberapa hal sama gue, karena memang ada beberapa dialog yang di-deliver, keluar aja, bukan ada di skrip, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba. Emang itu jarang dalam kasus lo berakting? Enggak juga, yang cuma beberapa sutradara yang percaya itu. Ada sutradara yang, habis ini
lu ngomong ini ya, abis ini lu bergerak ke kamera ke sini ya, kameranya di sini lu harus bergerak sini ya, lu harus begini ya, lu harus begini tempo. Terus, itu yang kadang-kadang nggak bisa tuh keluar. Jadi agak mechanical ya. Nggak akan bisa tuh lu keluar sesuatu yang kayak. Nah, Timo mengasih ruang itu, tapi dia bilang, gua nggak butuh ini ya, maaf ya, nanti kalau misalnya gua buang. Tapi kalau gua butuh, dan itu jadi bagian ya, termasuk editor. Fair enough lah, maksudnya lu menawarkan sesuatu, kalau ntar dia editing di trim ya udah. Iya, dia bisa kasih tau reasonnya. Gitu. Ini banyak belajar sih. Setiap film banyak belajar sih. Suranto itu brengsek banget. Itu susah loh. Itu susah karena satu shot harus transisi dengan cepat. Satu shot berbagi sama si Christo juga. Tak, apa yang harus gue lakuin? Di kepala karakter itu satu. Apa yang gue harus lakuin? Tak, kamera mendekat kan. Tang, lu mau ngelakuin apa lu? Gitu kan. Itu kan poinnya dari itu, mau ngelakuin apa? Suranto gitu. Wah, ini yang dia lakuin. Tak, reaksi. Sekarang gue lakuin apa? Tak, gue harus ngasih lihat tahu Christo bergerak anjing. Kita harus ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ada banyak yang harus berganti di kepala tuh cepet banget. Dan itu kayaknya, nggak tahu, correct me if I'm wrong ya, kayaknya treatment lensanya juga sangat membantu. Kayaknya memang sengaja padatnya tuh padat pakai lensa lebar tapi deket gitu, ada distorsi muka lu itu pas Suranto itu ke distort jadi tambah lucu gitu. Itu karena pas penekanan itu diperlukan karena lu mau ngapain topan. Dengan keadaan seperti ini, apa yang lu lakukan sekarang? Gitu. Dan Timo percaya sama joke itu dari awal. Dan dia mengancam gue berkali-kali, awas tuh kalau nggak lucu itu. Jangan gitu. Intimidatif. Kalau begitu kan gue akan berusaha melucu kan. Iya bener. Tapi udah dikonfirm belum sih sama dia sequel dan ininya? Silakan ditanya gitu ya. Dia ya. Gitu tadi ya. Aja belum ada pengumuman ke publik ya soal kelanjutan dari Big Four saga ini ya. Kayaknya akan jadi pressure buat dia kalau dia mengumumkan. Kan? Tapi kita lihat aja. Kawan saya yang satu itu senang mengumumkan sesuatu. Iya benar. Tiba-tiba ngepost skenario. Gitu. Senang banget. Who's cooking now? Itu Joko dong. Itu Joko dong. Kagak, itu The Rock. Hah? The Rock. Oh, The Rock. WWF. Can you smell what The Rock is cooking? Oke. Terakhir nih, Bi. Kan lu udah mulai mengembangkan ketertarikan lu untuk masuk ke penulisan, penyutradaraan juga gitu. Apa berniat untuk switch someday? Kan lu juga punya cita-cita, gue pengen ngedirect gitu. Kalau ketika misalnya lu udah terwujud nih penyutradaran lu, apakah aktor akan lu tinggalin atau jalan aja dua-duanya bareng gitu? Terlalu cinta sama profesinya gitu? Ya memang udah filmmaking sih, mau posisinya dimanapun nggak jadi masalah sih. Tapi ada kalau directing dan acting berbarengan kayaknya sulit deh. Iya setuju. Jangan lebih. Nggak bisa. Talking from experience, gue nggak rekomen. Susah banget. Jangan. Objektivitas lu juga malah dipertanyakan. Jangan. Terus gue directing kenapa? Karena ada story yang gue tulis itu cuma yang bisa nyampein cuma gue, karena itu buat ibu gue. Jadi gue harus ngelakuin itu gitu. Kalau memang story-nya memang bukan buat gue juga, ya udah. Gitu. Tapi bukan jenjang karir, tapi ini yang harus gue lakuin buat gue bisa evolve lagi. Bukan di karirnya ya, tapi as a person. Ya karena pengen aja. Ya. Karena suka tadi itu ya. Dan satu ini yang gue percaya nih satu hal ya, bahwa yang akhirnya nongol di frame gue sebagai talent atau sebagai sutradara itu part of me, jadi bagian dari gue. Yang lu tonton itu ada bukan cuma hasil kerja keras gue, bukan cuma keilmuan gue, tapi perasaan dan bagian dari hidup gue. Gitu. Sebagai personal ya, sebagai manusia ya. Tapi dari 4 anak kayaknya yang ngikutin jejak cuma 1 nih ya? Saya nggak tahu sih. Satin doang nih yang terjun ke hiburan. Mencoba ya, maksudnya di umur dia kan pasti dia pengen melakukan sesuatu ya. Dia pengen lihat, dan dia mungkin juga dia yang paling sering diajak-ajak kemana-mana dulu syuting. Sampai ke hutan atau ke pinggir laut juga diajak dia. Jadi mungkin dia dunianya dia kenal gitu. Mungkin dia pengen mencoba ke sana. Tapi lo merestui lah ya, apapun itu ya. Itu hidup dia. Gua nggak bisa memaksakan apa yang mau gua. Jadi biar dia yang jalanin hidup dia.
Tapi lu seberapa bimbing sih, maksudnya seberapa kayak dia acting nih di Virgo terus lo lihat kamu tuh harusnya nggak gitu actingnya gitu. Enggak. Gua ngerusak anak gua itu nanti. Oh gitu ya. Kan ini masukan yang dari aktor ke aktor. Gua bilang sama dia, kalau butuh bantuan, beda skenario atau apapun, yuk. Tapi kalau gua mencoba menginterpretasikan apa yang ada di skenario lu, bukan berarti harus lu tiru. Perasaannya mungkin bisa lu pelajari, tapi bentuknya jangan lu tiru. Gitu. Jadi kita kalau butuh, kalau enggak, gua ada di sini kok. Kalau lu cuma mau cerita doang atau butuh pendapat, silakan. Tapi gua nggak akan ikut campur dalam kerjaan lu, karena akan jadi beban tambahan buat dia. Terus yang paling penting adalah gua ngomong, lu tidak perlu membuktikan apapun terhadap gua. Lu merasa dia punya beban itu? Setiap anak kayaknya punya beban itu ya. Enggak, dengan profesinya, secara profesinya sama. Lu nggak gitu. perlu proof itu sama apapun sama gua. Nggak perlu. Kalau lu lebih baik dari gua, pasti. Lu anak gua, lu perwujudan lebih sempurna daripada gua gitu. Karena baik buruknya gua tuh ada di lu. Dan lu bisa lihat, lu bisa belajar dari gua. Kesalahan yang gua ambil, jangan lu ambil lagi gitu. Tapi kebaikannya bisa lu ambil itu. Gua yakin dia pasti bisa melakukan banyak hal yang lebih daripada gue dan harus. Katanya mau ngasih beban tadi ya, mohon maaf nih. Oke, saya rubah. Perasaan gue dengar dia bilang nggak mau ngasih beban nih. Maaf. Kan tadi dia bilang nggak mau ngasih beban nih. Tiba-tiba dia bilang, saya yakin dia bisa dan harus, mampus. Enggak, harusnya saya buang. Saya yakin dia bisa karena memang kenyataannya anak itu memang versi lebih baiknya daripada kita. Amin. Harusnya buang ya, saya salah. Saya salah. Kata-kata yang salah, tujuannya enggak. Bi, thank you ya, Bi. Ya, thank you very much. Ini kepanjangan nih kita ngomong. Nggak apa-apa teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan bersama Abi. Semoga bisa mendapatkan sesuatu. Jangan lupa simak terus In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi minta maaf kalau ada salah-salah. Maaf.